yang ku tanam akan berbuah. Ku kan melihat kesetiaan-Mu menyempurnakan pekerjaanku. Ku kan melihat, kan ada sorak-sorai anak-anak akan menjadi pemimpin, berkarya untuk membangun negeri ini, semua untuk kemuliaan-Mu. Bersinarlah bagai bintang-bintang, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Generasi unggul, generasi kudus, generasi impian Tuhan. Bukan melihat di masa akan datang apa yang ku tanam akan berbuah. Ku kan melihat kesetiaan-Mu menyempurnakan pekerjaanku. Ku kan melihat, kan ada sorak-sorai anak-anak akan menjadi pemimpin, berkarya untuk membangun negeri ini, semua untuk kemuliaan-Mu. Bersinarlah bagai bintang-bintang, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Generasi unggul, generasi kudus, generasi impian Tuhan. Bersinarlah bagai bintang-bintang, menjadi alat dalam tangan Tuhan, bercahaya di tengah kegelapan dunia. Generasi unggul, generasi kudus,
kami hamba-Mu yang Kau persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan di hadapan Bapa. Tuhan, ini kami hamba-Mu yang Kau persiapkan bagi generasi ini. Tuhan, ini kami pelayan-Mu, mengabdi untuk kerajaan-Mu. Bapa, urapilah kami. Bapa, sertailah kami. Berikan hati-Mu, berikan hikmat-Mu, untuk perlengkapi kami, menyelesaikan tugas kami. Mendidik untuk menyelamatkan, membangun generasi kudus dalam kebenaran, dalam kesucian, berkenan
kebaikan, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Hidupku bukti kebaikan-Mu, hidupku bukti kasih-Mu, hidupku telah ditebus agar ku hidup bagimu. Hidupku untuk memuliakan-Mu, hidupku untuk kenikmatan-Mu, hidupku untuk melayani-Mu seumur hidupku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ajaib perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu, oh, ajaib perbuatan-Mu. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.
Kita bersyukur sore hari ini kita boleh ada dan bersekutu bersama-sama di tempat ini. Saya percaya semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari kita tenang teduhkan setiap hati kita persiapkan setiap pribadi kita. Kita mau fokus menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari kita tanggalkan segala beban dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau bersama undang hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Kita mau katakan sama Tuhan, kami datang rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah Engkau pada sore hari ini. Engkau hadir di sini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tinggi, maha suci, ku kasih.
ku datang rendahkan diri. Amin Yesus. Di hadapan-Mu ya Bapa, ku sadari siapa diriku. Karya ajaib tangan-Mu Kami mau bersama naikkan pujian kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku puji. Mari dengan lembut lagi katakan ku tinggikan. Ya Bapa, kami muliakan. Ya Engkau Elohim Yahweh yang Maha Esa Tuhan. Kami sembah, kami puji, ku puji, ku tinggikan, ku tinggikan, ku muliakan. Yang Maha
syukur bagimu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Bersama kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Kami rindu sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami buat semua perbuatan-Mu yang besar. Haleluya, glory bagi nama-Mu, Allah Elohim Yahweh, Allah yang besar. Kami menyembah kekudusan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau Engkau hadir di sini melawat kami Tuhan, menjamah hati kami. Ini rindu kami bersama kami menyembah-Mu, Allah yang hidup. Sembah bagimu, sembah bagimu, Allah yang layak, terima semua pujian kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur bagimu, terima kasih Bapa. Kami naikkan sembah, naikkan sembah-Mu, naikkan sembah-Mu, sembah bagimu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar semua kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, biar semua yang bernafas memuji-Mu, agung nama-Mu. Biar semua umat-Mu menyembah-Mu, Yahweh Bapa.
Bapa Elohim Yahweh, kami seluruh Sivitas Akademika Stakupang sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena pertolongan Tuhan telah membawa kami melewati tahun ajaran 2023 dan 2024. Bapa, pada sore hari ini kami akan mengawali tahun akademik yang baru 2024-2025. Bapa, kami percaya Allah yang kami sembah, Allah Elohim Yahweh, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub. Kami percaya Allah yang sama juga yang kami sembah pada sore hari ini akan menyertai, membimbing dan menolong kami Stakupang melewati tahun akademik yang baru 2024-2025. Karena itu ya Bapa, kami mohon kehadiran-Mu melawat kami semua pada sore menjelang malam ini, agar kami semua diberkati, diurapi, agar kami semua dimenangkan, agar kami semua diubahkan cara berpikir kami untuk kami terus berjuang mengejar kehidupan yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati seluruh kami yang hadir pada sore hari ini, berkati seluruh pelayan yang mengambil bagian, berkati Bapak Ketua, Bapak Pendeta Joni Kelapong sebagai hamba Allah yang Tuhan utus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap pesan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu terus menguatkan iman kami, terus membawa perubahan dalam hidup kami. Bapa, kami mohon Tuhan, kuasailah isi hati kami, terutama kuasailah tempat ini Bapa. Kami minta di dalam nama Yesus, agar malaikat-malaikat surgawi mengelilingi tempat ini Bapa, memagari dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami yang hadir di tempat ini, kami semua dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Acara ibadah kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami meteraikan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, teruslah melawat kami sore hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Coba Bapak Ibu tengok ke samping kiri dan kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Boleh berikan senyuman terbaik pada sore hari ini. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan sore hari ini. Kita mau katakan walaupun banyak pencobaan, banyak kesukaran dalam kehidupan kita, tapi kita percaya Allah Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jalan tak selalu rata Tuhan, tapi kami bersama dengan Engkau, kami mampu melewati semuanya. Mari bersama katakan, jalan tak selalu rata, amin. Kadang harus mendaki gunung yang dan lembah yang curam, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersama. Oh, mari dengan sukacita kita sekali lagi angkat pujian ini dari awal. Jalan tak selalu rata, tapi kami mau bersama dengan Engkau Tuhan. Kami pasti bisa melalui semuanya. Mari bersama katakan pujian ini. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus. Mari lambaikan tanganmu bersama, katakan ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersama. Ku berlari
bisa melewatinya. Amin. Amin. Oleh karena itu kita mau sama-sama layangkan angan kita ke langit baru dan bumi yang baru. Kita mau sama-sama terbang ke langit baru dan bumi yang baru. Mari bersama katakan, ku terbang bersamamu menuju langit biru. Di dalam kerajaanmu melayanimu di langit baru bumi yang baru. Haleluya, mari bertepuk tangan bersama bagi Tuhan. Kami melayangkan angan kami ke langit baru dan bumi yang baru, Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari bersama katakan, ku layangkan anganku ke rumah-Mu Tuhan, ke rumah-Mu ya Bapakku. Senangkanmu, senangkanmu tujuanku. Oh, bersama katakan, untuk itu kami ada Tuhan, untuk itu aku ada bersamamu selama-lamanya. Ku terbang bersamamu menuju langit biru. Di dalam kerajaanmu, di dalam kerajaanmu melayani di langit baru dan bumi yang baru. Langit baru, bumi yang baru. Haleluya. Mari bersama kami melayangkan angan kami Tuhan ke langit baru dan bumi yang baru. Mari kita semua sama-sama dengan sukacita bertepuk tangan bagi Tuhan. Ku layangkan anganku, amin, ke rumah-Mu ya Bapakku. Kami mau senangkan Engkau saja Tuhan, senangkanmu tujuanku. Untuk itu aku ada bersamamu selama ku terbang, ku terbang, ku terbang bersamamu menuju langit biru. Di dalam kerajaan-Mu Tuhan, di dalam kerajaan-Mu melayanimu di langit baru, bumi yang baru. Tak ada lagi air mata dan duka cita, tak ada lagi dosa yang memisahkan kita. Ku berjuang, ku berjuang, ku berjuang sampai akhir nafasku. Ku terbang bersamamu, amin Yesus, menuju langit biru. Di dalam kerajaanmu melayanimu di langit baru, bumi baru. Langit baru, bumi baru. Di langit baru, bumi yang baru.
untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau yang menjagai kami Tuhan. Kau yang menemani kami. Karena kami tahu bahwa kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami adalah kesayangan-Mu Bapa. Tak perlu kami takut akan hari esok, bahkan masa depan kami Tuhan. Karena kami tahu semua ada di tangan-Mu. Mari bersama kita katakan pujian ini. Kau menjagai kami. Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani kesayangan-Mu selalu.
berdua-dua katakan, hari esokku. Ya Bapa, kami tahu hari esok kami ada di tangan-Mu. Masa depan kami ada di dalam benak-Mu ya Bapa Yahweh. Sihera lamane kuli majestis. Tempora honas ada di benak ya Allah. Kami tak perlu ragu ya Bapa Yahweh. Takkan ku jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurnada, jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurnada, jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurnada lamu. Bapa Elohim Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Engkau memberikan kami kesempatan untuk memulai lagi tahun ajaran yang baru 2024-2025 untuk keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang. Terima kasih banyak ya Bapa. Sebelum kami memulai tahun ajaran baru ini, kami sangat membutuhkan arahan dari Engkau ya Bapa. Kami sangat membutuhkan isi hati-Mu, firman kebenaran, yang akan menjadi pemandu, petunjuk, dan panduan bagi Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang untuk 1 tahun pelajaran ke depan ya Bapa. Dan saatnya hamba mohon Engkau berbicara kepada kami pada sore hari ini, seperti Engkau pernah berbicara kepada bangsa Israel di kaki Gunung Sinai ribuan tahun yang lalu. Berbicaralah dalam hadirat-Mu melalui Roh Kudus. Ini waktu-Mu Roh Kudus. Taruh perkataan-Mu ya Bapa Yahweh dalam lidah mulut hamba-Mu. Penuhi pikiran, perasaan, dan hati hamba-Mu dengan kehendak. Penuhi telinga kami dengan suara-Mu ya Bapa. Dan kami menghormati firman kebenaran yang keluar dari jantung hati-Mu yang disampaikan pada sore ini. Dimanapun kami ada, kami sungguh-sungguh menghormati dan merindukan isi hati Bapa pada sore hari ini. Berbicaralah Bapa dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, nanti kalau misalnya yang di Zoom, tolong dimonitor. Kalau misalnya mereka putus-putus, misalnya antisipasi saja supaya khotbah saya ini bisa didengarin jelas, ya. Langsung pindah ke YouTube aja, ya. Langsung cepat, langsung kirim link YouTube, ya. Khususnya para dosen ini dan mahasiswa di luar Kupang, ya. Sekarang di Zoom masih bisa dengar. Jelas ya. Bapak Ibu yang di Zoom, saya justru malah hilang. Oke. Shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masuki tahun ajaran yang baru 2024-2025. Dan ini semua karena anugerah Tuhan. Beberapa peristiwa penting kita berhasil melewati, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Kalau kita lihat-lihat, evaluasi,
introspeksi diri, kita coba melihat perjalanan kita, itu bukan karena kita sebenarnya. Kita hanya melakukan bagian kita secara maksimal, sungguh-sungguh tulus. Dan Tuhan menyempurnakan semua yang di luar kemampuan kita. Makanya tema khotbah saya pada hari ini, ya, sebagai tema ibadah pembukaan tahun ajaran baru, yang juga tema dari camp mahasiswa unggul Stakupang tahun 2024-2025, temanya adalah Man of God. Coba ngomong sama-sama. Yang artinya apa? Manusia Allah. Coba ngomong sama-sama, manusia Allah. Ini menjadi tema besar kita untuk perjalanan Stakupang pada sepanjang tahun ajaran yang baru ini. Ya. Dan saya berharap kita fokus, ya. Kita harus fokus sungguh-sungguh berjuang menjadi man of God. Amin. Harus berjuang, ya. Buka dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Sudah dapat? 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-11. Sudah? Ada yang bisa baca? Ada? Kalau enggak saya baca aja. Oke. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Apa yang harus dijauhi oleh manusia Allah? Ayat-ayat yang sebelumnya, ayat 10, ayat 9, ayat 8 dan 7, itu menjadi catatan penting. Yang harus dijauhi oleh manusia Allah adalah hal-hal yang berhubungan dengan, perhatikan, nafsu yang hampa, keinginan untuk kaya, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi cinta uang itu harus dijauhkan. Amin. Catat baik-baik. Jadi cinta akan uang harus dijauhkan. Bukan uangnya yang salah. Uang tidak salah. Tapi orang yang cinta uang pasti itu adalah penjahat. Kenapa? Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Maka manusia Allah harus menjauhi semuanya itu. Amin. Nah, saya membuka dengan persoalan-persoalan yang ada dalam pelayanan, dalam gereja, dalam STT. Yang saya amati sekian puluhan tahun ketika saya menjadi hamba Tuhan. Yang pertama, pendeta yang tidak sekolah teologi tapi merasa pintar berteologi. Merasa dia lebih hebat daripada yang sekolah. Maka pintar, dia berani koreksi bagi yang doktor. Tapi gak sekolah. Bisa mengerti? Saya sampai pusing lihat orang ini. Yang kedua, pendeta yang tidak belajar tapi merasa pintar. Bisa mengerti? Tidak belajar tapi merasa pintar. Yang ketiga, pendeta yang malas belajar tapi merasa sudah tahu semua. Coba lihat kanan kiri dulu. Bilang, ada nggak manusia itu di sini? Ada nggak? Kita tahu kok kita seperti apa, betul? Tapi kita pengen selalu mencari tahu orang punya keadaan, betul? Betul? Ini yang ketiga. Yang keempat, pendeta yang tidak hidup benar tapi merasa diri paling benar, betul? Itu banyak di YouTube, betul? Coba lihat kanan kiri, bilang, ada nggak di sini? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Halo? Ulang-ulang, ada nggak? Saya cek dulu, saya mau tanya dulu yang di YouTube. Yang di mana? Yang di Zoom. Coba yang di Zoom, mana yang di Zoom? Coba. Bisa ditunjukin nggak di sini? Di Zoom. Hah? Tunjukin dulu yang di sini, yang di Zoom. Yang di Zoom bagaimana? Yang kelima, pendeta yang suka mencari kesalahan orang lain tapi merasa hidupnya tidak punya kesalahan.
Coba. Coba yang di Zoom, coba lihat yang di Zoom. Ada nggak pernah ketemu orang-orang itu nggak? Jangan sampai orang itu adalah diri sendiri. Halo? Halo? Di YouTube banyak sekali tuh. Oke. Yang berikutnya. Perhatikan ya. Pendeta yang suka menyerang pendeta lain tapi merasa paling suci. Nah ini nih. Ini terjadi. Betul? Yang berikutnya. Pendeta yang cerdas tapi perilaku buruk. Dia bilang, saya pernah baca di media sosial, dia bilang gak ada hubungan antara khotbah yang benar dengan perilaku yang buruk. Gak apa-apa lagi kalau perilaku buruk. Yang penting pintar katanya. Yang penting tahu kebenaran. Wow. Apa jadinya kalau dia punya sekolah Alkitab ya? Yang berikutnya. Pendeta yang baik, tapi kurang pengetahuan. Dia baik, tapi tidak cerdas. Itu bukan manusia Allah juga sama. Karena orang yang diminta oleh Tuhan manusia Allah seperti Yesus. Dia sempurna dalam moralitas kesucian, tapi sempurna dalam hikmat dari kecerdasan rohaninya itu dia sempurna. Amin. Harus begitu kita. Berikutnya pendeta yang memiliki jemaat besar tapi terjerat kasus penggelapan uang gereja, betul? Halo? Itu fakta. Dan ini kita harus belajar. Setiap peristiwa-peristiwa kita harus belajar agar tidak jatuh tadi, betul? Agar kita hindari sejak kita muda, amin? Amin? Antisipasi sebelum kita terjerat. Sebelum kita masuk dalam dosa-dosa seperti ini. Yang berikutnya, pendeta yang memiliki skill yang tinggi, cakap berkhotbah, tetapi dia tidak memiliki karakter yang sangat baik. Karakternya bermasalah, tapi jauh sekali kalau khotbah. Betul? Itu fakta. Ya. Yang berikutnya, pendeta yang punya pelayanan media hebat, bagus. Tapi ternyata terjerat dalam beberapa kasus. Ada perselingkuhan. Ada korupsi uang jemaat, betul? Penggelapan uang dan berbagai macam. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Baik dosen maupun mahasiswa. Yang berikutnya, pendeta yang merasa diri paling benar dan tidak membutuhkan orang lain. Bisa mengerti? Dia nggak butuh orang lain katanya. Dia mau hidup sendiri, hebat sendiri, sukses sendiri. Nggak butuh pelayanan tim. Ini bahaya. Dan Anda telah tambahkan sendiri yang Anda temukan di dalam fakta-fakta pelayanan Anda. Sekarang kita masuk dalam sekolah teologi ya. Kalau tadi di gereja. Mahasiswa malas kuliah tapi mau mendapatkan nilai tinggi. Betul? Ada enggak manusia itu di sini? Ada enggak? Ada enggak? Mau langsung cuma 1 minggu kuliah langsung wisuda. Mau begitu? 1 bulan kuliah langsung wisuda. Ada enggak yang begitu? Yang kedua, mahasiswa tidak disiplin, tapi selalu punya ide yang baik. Makanya kalau rapat dia selalu kasih ide. Nah Anda bayangkan kalau manusia begini jadi gembala jemaat. Biasa kalau menjadi gembala jemaat manusia begini, tukang kritik pendeta. Pendeta lain maksudnya. Kritik pemimpin. Biasanya tukang kritik itu yang banyak mulut, itu biasanya enggak benar hidupnya. Orang kalau benar biasanya itu kerja lebih banyak daripada ngomong. Betul? Betul? Coba lihat kanan kiri bilang, ada nggak manusia itu di sini? Ada nggak? Halo? Halo? Saya temukan lah, banyak orang kalau rapat, suka sekali ngomong. Nggak semuanya yang suka sekali ngomong tidak suka kerja. Banyak yang suka sekali ngomong tapi tidak kerja. Betul? Betul nggak? Coba yang di Zoom, ada nggak yang begitu? Halo?
Makanya kalau saya selalu ada orang bilang, Pak saya begini, masalah begini. Saya kasih masukan, oke solusinya apa? Harus ada solusi kalau kasih masukan. Jangan cuma kritik nggak ada solusi. Halo? Jelas ya? Yang berikutnya, mahasiswa yang memang tidak bisa bertanggung jawab. Bukan tidak bisa, dia tidak memilih untuk bertanggung jawab. Biasanya tetangganya dengan tidak disiplin. Jadi orang yang nggak disiplin, biasa nggak bertanggung jawab. Bisa mengerti? Coba lihat kanan kiri, ada nggak manusia itu di sini? Ada nggak? Halo? Halo? Ini saya mau ngomong jujur ya. Kalau pendeta karismatik rata-rata di dua hal ini. Rata-rata. Makanya kalau rapat pendeta karismatik sering berantem. Betul? Betul nggak di Zoom? Sidang sinode, ya kan? Betul nggak? Itu fakta. Setiap saya melihat peristiwa itu, itu menjadi pelajaran buat saya. Wah, saya nggak boleh seperti ini. Rusak kalau saya ikut model-model begini pelayanan, pendeta model begini. Rusak saya. Dan itu, Anda pernah lihat nggak perintah dengan pendeta itu berkumpul dalam sidang? Mata saya lihat. Benar kan? Mata saya lihat. Ngeri sekali. Berikutnya, mahasiswa yang suka membuat alasan atas kesalahannya sendiri berulang-ulang. Selalu kalau dia punya alasan, kalau dia punya kesalahan, pasti ada aja alasan. Selalu ada alasan. Nah, Anda cari tulisan saya di Google. Ya, saya tulis tentang master alasan penghambat sukses. Kalau saya tulis 10 tahun yang lalu itu. Cari aja. Orang yang suka membuat alasan atas kesalahannya sendiri, orang ini sebenarnya tidak mengakui asal-asalnya. Tidak mengakui kesalahannya. Dan rata-rata banyak sekali di karismatik. Saya pernah nasihati seorang anak muda. Kalau kamu sering membuat alasan untuk setiap kesalahan kamu percaya sama saya, sampai tua kamu tidak akan pernah berubah. Yang benar kalau kamu buat alasan, jangan kamu menciptakan alasan untuk orang excuse atas kesalahan kamu. Untuk orang bisa menerima kesalahan kamu. Jangan kamu bilang begini, mohon maaf. Amin. Saya akan perbaiki. Setuju? Itu jawaban yang benar. Kita tidak usah ngomong terlalu tinggi-tinggi, suci segala macam. Saya mulai dari hal kecil dulu deh. Halo? Makanya di sini kan kita sangat disiplin. Pak Yakob, jam berapa pagi mulai berdoa? Jam 4. Anda bayangkan kalau Anda itu biasa malas di rumah, Anda ke sini, itu kayak masuk neraka di sini kan? Cacing kepanasan kau. Benar kan? Anda, susah sih Kelly. Bukan, kau sudah dikurung di neraka sudah sekian tahun. Kita mau kasih pindah di sorga, kau merasa ini neraka. Karena kau sudah neraka hidupmu selama ini. Yang anehnya sudah hidupnya neraka, dia enjoy dengan hidupnya neraka lagi. Benar nggak? Iya kan? Kita mau kasih pindah kau ke jadi manusia Allah, amin? Amin? Makanya doa pagi jam 4 pagi. Nggak ada alasan kau capek. Kecuali kau sakit, iya kan? Di sini didikannya Kopassus. Makanya Ibu Eras dan rombongan kaget waktu ke sini kan. Masa pakai kayu api, benar kan? Bertahun-tahun, berapa tahun tuh? Bertahun-tahun. Ya kalau di Jakarta kan enak, kuliah di mall, tidur di AC, betul kan? Betul kan? Benar nggak? Baju di laundry, setiap bulan dapat coklat, benar kan? Es krim. Di sini 5 tahun baru bisa e-gathering kita. Benar kan? Memang itu yang benar. Kita harus memasuki jalan-jalan yang susah, amin. Kita harus ikuti kehidupan Yesus. Setiap orang-orang manusia Allah itu, kamu baca di Alkitab, semua manusia Allah, Elia, Yusuf, Musa, Henokh dan berakhir dengan Yesus, semua melewati proses yang susah dan jalan hidup mereka via dolorosa, amin. Jalan penderitaan. Tidak ada karpet merah yang kita siapkan di Stakupang. Membangun dan mencetak manusia Allah semuanya harus dengan jalan penderitaan. Amin. 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 Termasuk dosen juga.
Jangan saya mahasiswa Kupang kita bawa di Via Dolorosa, kamu bilang, Pak Joni boleh gak kasih karpet merah sama saya? Tidak ada, kau salah masuk. Kamu salah kampus kau. Ya, ingat ya. Justru kita harus mengikuti jalan hidup Yesus yang telah mencapai manusia Allah secara sempurna. Amin. Makanya harus betul-betul kamu siapkan diri baik-baik. Tidak boleh main-main. Dan yang saya fokus adalah saya akan bangun spiritual kamu. Kemarin saya sudah bilang sama Miss Eli. Ya, kita akan launching program baru namanya program Kenosis. Apa? Ulang apa? Ulang apa? Tidak ada jalan lain menuju manusia Allah selain kamu harus pilih jalan Kenosis. Amin. Itulah jalan Yesus. Siap? 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 Wah, kayaknya ini ragu-ragu ini. Siap? Mahasiswa siap? Bagaimana setelah masuk ke sini? Hah? Bisa mengikuti? Pertama apa? Susah nggak? Susah ya? Susah? Kalau sekarang sudah bisa? Coba keras-keras jawabannya. Bisa. Kamu merasa kamu sudah di jalan yang benar belum? Sudah? Yang di luar. Sudah belum? Kamu punya teriakan itu teriakan yang setengah-setengah menerima ini. Sudah belum? Bagus. Ini keteriakan setengah mati. Kamu catat baik-baik, kamu rekam ini. Kalau kamu ikutin jalan ini, kamu akan jadi manusia Allah. Saya bisa garansi. Ya, serius. Nggak mungkin kita kasih jalan yang benar terus hidupmu jadi setan di masa depan. Tidak mungkin kamu jadi manusia setan. Kamu pas jadi manusia Allah. Kenapa? Jalannya benar ini. Masak sendiri, betul? Betul kan? Ada kelompok-kelompok ya? Pak Yakob, sekelompok berapa orang? 9, 10. Jadi kalian yang masak, jadi dari kamu, oleh kamu, untuk kamu, amin. Masa kalah sama DPR, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, iya kan? Benar kan? Jadi kamu yang masak, kamu juga yang makan, benar kan? Kalau kamu pintar masak, waktu kita lepas kamu di pelayanan, kamu akan diandalkan oleh orang-orang di situ. Amin. Tapi kalau kamu datang seperti nyonya, permisi. Pakai hak tinggi 12 cm, rok span. Pendek, tabelah kanan dan kiri. Cuman jarak mau ke mimbar aja jalan 10 meter, jadi 10 menit. Dan itu saya pernah ketemu manusia begini nih. Tahu nggak ketemu di mana? Bukan di Jakarta. Dia Marasi. Serius. Waktu saya khotbah Natal pemuda di Oemova, tahu Oemova? Mana dari Oemova? Ada dari Oemova sini nggak? Di gereja yang dulu sinode saya, mantan sinode saya dulu. Karena saya dulu ketua DPA kan. Saya khotbah Natal di situ. Saya bilang, jadi teman-temannya sudah maju ke depan vokal grup. Tapi nggak nyanyi-nyanyi. Saya bilang, kenapa nggak nyanyi? Tunggu nyonya besar. Ternyata nyonya besar lagi jalan pelan-pelan begini. Pas beta lihat begini, manusia satu nih. Aduh di kampung kampung lagi. Dia pakai nih rok pendek, terus hak 12 cm. Kamu kasih tunjuk siapa? Kamu dandan membuat dirimu menderita kan? Aduh bener-bener. Lama banget dia jalan, serius. Lama sekali jalan terus. Saya bilang ayo cepat. Gembala di situ senyum sama saya. Aduh. Kita pernah kirim orang ke Jakarta. Ini Pak John Taful jadi saksi, benar kan? Sebelum dikirim dia pintar masak di sini. Pulang semester 5 liburan, ya kan?
Semester 5 liburan, disuruh masak, dia bilang, mohon maaf, aku sudah gak bisa masak sekarang. Aduh benar-benar. Ngomongnya bukan beta lagi, bukan saya, aku. Untung dia bilang begini, mohon maaf, aku tidak bisa masak sekarang. Soalnya kalau aku masak sekarang, takut aku taroso. Aduh, kamu tidak boleh hidup fokus kepada hal-hal yang tidak esensial, yang tidak substansial, yang tidak dianggap penting oleh Allah. Kita hanya fokus apa yang dianggap penting oleh Tuhan, amin. Bukan dandanan, bukan penampilanmu, amin. Tapi fokus kepada kamu membangun manusia Allah dalam dirimu. Fokus kepada membarui batinmu. Harus jadi mahasiswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Tidak boleh malas. Kamu baca di Alkitab, tidak ada orang malas yang dipakai Tuhan. Amin. Jadi manusia Allah itu, dia sempurna dalam moralitasnya. Jadi sempurna secara moral. Yesus mencapai morfe, moralitas kesucian Allah, sempurna. Harus kita mencapai. Nggak boleh kita nggak mencapai. Wajib mutlakkan dirimu berjuang untuk hal itu. Makanya Bapak Ers mengajarkan kita apa? SQ, spiritual quotient. Saya bisa ringkaskan SQ itu adalah membangun kecerdasan rohani seorang sampai mencapai tingkat di mana kita mampu untuk berpikir, berperasaan, berkata-kata, dan bertindak presisi sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Itu namanya kecerdasan rohani. Itu namanya SQ. Pikiran kita semua sesuai, seirama, harmoni dengan kehendak Allah. Amin. Perasaan kita harmoni dengan kehendak Allah. Tidak ada gairah palsu. Tidak ada perasaan palsu, iri hati, benci, dengki, angku, sombong. Tidak ada lagi. Amin. Dan biasanya kalau kamu mahasiswa begini, yang kamu susah kalahkan adalah iri hati sama orang. Betul? Betul? Betul nggak? Sampai sudah pendeta aja masih iri hati kok. Kenapa? Waktu kuliah dia nggak tuntaskan dia punya benih jahat itu. Yang ada dia fokus kepada hal-hal yang harusnya Tuhan tidak menjadi Tuhan nggak suruh dia fokus ke situ. Tuntaskan benih-benih iri hati itu, amin. Halo? Saya melihat ya, orang-orang yang hidup dengan iri hati itu nggak pernah dipakai Tuhan. Nggak bisa. Kenapa? Kerjaan dia cuma melihat kelebihan orang, betul? Dan selalu ingin dia itu diistimewakan, tapi malas. Tapi tidak punya kapasitas, betul? Rata-rata orang iri hati begitu. Malas, nggak punya kapasitas, kerjanya cuma iri sama orang kalau dipercaya. Kasihan. Aduh. Dan biasanya cinta uang. Cinta uang itu bukan kamu itu selalu mimpikan uang, tidur dengan uang. Enggak. Jangan kamu pikir orang kaya itu cinta uang. Orang miskin juga cinta uang. Halo, kenapa? Arti cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Segala macam model kejahatan itu cinta uang. Bisa ngerti nggak? Akarnya dari situ. Tetapi bentuk-bentuknya beda-beda. Kamu harus tuntaskan itu. Fokusnya kamu bangun manusia batinnya kamu. Amin. Dari hari ke hari terus cari Tuhan. Makanya kamu harus betul-betul punya jam doa pribadi. Minimal 30 menit. Tapi saya mau naikin mulai tahun ajaran baru. Jadi saya minta nanti Miseli, mereka punya jam doa itu bukan lagi 30 menit. Semester 5 ke atas harus 1 jam. 1 sampai 4 boleh kamu 30 menit. Tapi kalau semester 5 ke atas Pak Sony harus 1 jam. Nah kalau mahasiswa 1 jam, pengurus berapa? Pengurus berapa dan dosen? Anda tahu?
Kamu akan sulit mengikuti saya dan Bapak Eras kalau kamu tidak suka berdoa. Pasti kamu akan tersingkir. Sekolah ini hanya berdiri karena kekuatan doa. Amin. Tidak ada kekuatan yang lain. Maka kamu harus bangun jam doamu. Baru kamu bisa ada pada track manusia Allah. Dan semua manusia Allah itu mereka itu punya keintiman dengan Tuhan. Amin. Nah mungkin kau intim kalau kamu tidak punya jam doa yang konsisten. Gak mungkin. Dan orang yang suka berdoa, dia lebih punya tingkat kewaspadaan yang tinggi terhadap segala macam tipuan setan. Betul? Kepekaan dia terhadap godaan setan, dia lebih peka. Dan pasti orang suka berdoa, punya kekuatan untuk menaklukkan setiap keinginan-keinginan dosanya. Saya mengalami. Kalau saya nggak kuat berdoa, habis saya. Habis saya. Segala macam model godaan. Waduh, holistik lengkap, semua sempurna godaan-godaan itu. Maka kamu harus kuat berdoa. Amin. Amin. Tambahkan dengan doa puasa dan kita sudah mulai, betul? Ada puasa massal, seminggu sekali tapi ada puasa pribadi. Harus. Kamu catat baik-baik saya ngomong ini. Tanggal 19 Agustus 2024. Kalau kamu lakukan ini terus konsisten, kamu tidak akan kehilangan kepercayaan Allah di masa depan. Kamu akan menjadi orang-orang yang sangat dipercaya oleh Allah. Kenapa? Dengar. Tidak mungkin kalau kamu punya keintiman dengan Tuhan. Dalam doa, waktu kamu berpuasa, kamu terus menyucikan pikiran perasaanmu tiap puasa. Tidak mungkin kamu tidak terlatih untuk terus-menerus mendengar suara Tuhan. Tidak mungkin kamu tidak terlatih untuk memahami pikiran perasaan Tuhan. Tidak mungkin. Dan di dalam pengalaman-pengalaman seperti ini, kamu mampu merasakan perasaan-perasaan Allah. Kamu harus belajar mendengar dari hati, bukan mendengar dari telinga. Kurangi mendengar suara manusia, berbanyak mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan bicara lewat batinmu. Amin. Perbanyak. Kita harus sangat ekstrim, bukan ekstrim lagi. Sangat ekstrim. Zaman sekarang kamu tahu, ini zaman yang tidak mudah untuk hidup suci, betul? Sangat tidak mudah. Ngeri sekali. Jerat-jerat iblis dan berbagai macam konten media. Terlalu banyak. Mengerikan sekali. Dan saya melihat banyak hamba Tuhan yang sudah ditinggalkan Roh Kudus, tapi dia merasa dia masih dipakai Tuhan. Kenapa? Dari khotbah-khotbahnya menyerang orang, pasti orang ini sudah gak sadar. Seperti Saul. Saul sudah ditinggalkan Allah, dia tidak sadar, betul? Dan banyak hamba Tuhan yang sudah ditinggalkan Tuhan, tapi dia merasa dia masih dipakai Tuhan. Kenapa? Definisi mereka dipakai Tuhan, mereka masih ada dalam pelayanan. Tidak semua orang ada dalam pelayanan, tetap ada dalam kehendak Allah, betul? Tidak semua orang ada dalam pelayanan, hidup dalam rencana Allah, enggak semua. Tidak semua orang ada dalam pelayanan, hidup dalam hadirat Allah, enggak semua. Dan tidak semua hamba Tuhan, mereka mencintai Tuhan secara tulus, murni, persembahkan seluruh hidup bagi Tuhan. Ada banyak punya agenda-agenda dalam diri mereka. Banyak sekali. Saya sudah melihat, saya sudah puluhan tahun jadi hamba Tuhan. Kenapa? Waktu sekolah, mereka tidak tuntaskan benih-benih jahat dalam diri mereka. Malas, iri hati, dengki. Rata-rata, kalau saya ketemu orang yang komplain tentang mahasiswa teologi, atau mantan-mantan lulusan anak seminari, mantan-mantan lulusan STT, mereka bilang, khotbah sih bisa Pak, tapi kerja gak bisa Pak. Rata-rata. Khotbah sih bisa Pak, kerja gak bisa. Berdoa bisa, WL bisa, singers bisa, main musik bisa, tapi kerja gak bisa. Ya, rajin di pelayanan sih Pak, tapi mohon maaf, orang yang munafik Pak. Iya Pak, dia sih bekerja Pak, tapi cuma ya seperti orang pada umumnya. Dikasih lebih bilang, aduh gak bisa saya. Bisa sih, dia sih aktif pelayanan Pak, tapi hitung-hitungan dalam melayani. Hitung-hitungan waktu melayani. Halo? Makanya Tuhan tidak bisa percayakan saudara melebihi kapasitas Anda. Setuju? Halo? Tuhan tidak bisa percaya. Ini Pak David ini jadi saksi hidup ketika saya masih full time di
GPI Basilia Kelapa Gading. Benar nggak? Saya memimpin tim full timer gereja. Saya bukan gembala, tapi saya mengerjakan semua tugas tanggung jawab gembala. Benar nggak? Semua. Dan saya tidak merasa saya gembala. Nggak perlu saya jadi gembala. Saya dipercaya dikasih kesempatan bekerja. Puji Tuhan. Nggak harus kamu jadi gembala. Bisa mengerti? Tanya beliau. Dan tim saya, kami ada 5 gereja. Setiap evaluasi setiap bulan selalu the best. The best team of the month. Tanya benar kan? Selalu saya terbaik saya. Serius, sampai saya keluar. Saya bisa melayani dengan model apa saja. Saya bisa khotbah, saya bisa mengajar sekolah minggu, saya bisa berkhotbah di pemuda, saya bisa memimpin pemuda. Saya bisa mengajar di SPP, Sekolah Pemulihan Pelayanan. Tapi saya juga office manager di kantor. Saya organize semua kantor gereja. Gembala datang hanya seminggu 2 kali, benar? Semua kalau gembala datang, 7 masalah, saya tidak bilang, Pak ada masalah ini gimana solusinya? Enggak ada. Pak ada 7 masalah Pak. Tapi semua saya sudah selesaikan. Begini-begini. Bagus John. Serius. Semua masalah saya selesaikan. Tanya, benar kan? Bagi saya itu melatih diri saya. Bisa ngerti? Tidak perlu tambah uang. Tidak perlu naik gaji saya. Karena saya bekerja untuk Tuhan. Amin. Maka kalau Tuhan percayakan saya sekarang begini. Itu bukan tiba-tiba. Halo. Jangan kau pikir tiba-tiba saya dipercaya begini. Terlalu panjang penderitaan saya dengan Tuhan. Tanya sama beliau. Ini saksi hidup, istri saja saksi hidup. Wah belum lagi pergi brosur sampai jam 3 dini hari, betul? Jadi saya WL nih, saya WL. WL, habis WL, pas firman saya naik ke lantai 5. Untuk cek apa? Cek genset. Cek gensetnya 30.000 watt. Saya yang urus, saya yang selalu pastikan bahwa genset ini aman. Setiap pagi saya yang panasin, padahal kami ada 5 yang tinggal di dalam situ. Tapi mereka tidak pernah tergerak untuk belajar dan untuk panasin. Panasin aja gak mau. Saya belajar servis fotokopi. Saya belajar servis mesin fax. Semua saya belajar. Semua. Saya buka pelayanan office fellowship karena itu kantor-kantor semua. Saya bilang, Kak, kita bikin Kak. Jadi jalan. Saya tetap ketua. Saya juga yang home visit. Kunjungan. Kalau sakit saya juga. Yang orang mati juga saya yang layani. Pranikah juga saya yang layani. Serius. Dan tidak pernah saya mengeluh. Tidak pernah saya minta naik gaji. Tidak pernah. Demi Tuhan. Tanya sama David. Padahal mereka bilang, John mau tambah gaji berapa? Serius. Maka kamu kalau fokus yang uang, sudah selesai pelayanan kamu. Hidupmu sudah selesai. Tutup buku sudah. Serius. Saya melatih diri saya. Aku melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Kolose pasal 3:23. Apapun juga yang kau perbuat dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Dan jangan berpikir, kapan saya diangkat? Kapan saya dapat kesempatan jadi gembala? Kapan saya dikhotbah? Tidak usah. Halo. Itu pikiran setan semua. Saya tidak pernah minta khotbah waktu saya di Jakarta. Tanya sama mereka. Saya tidak pernah minta saya diangkat. Apapun gak pernah. Dan kalau saya dimarahin mengerikan. Kalau rapat begini ya. Catat. Bodoh nih. Serius. Jatuh saya punya catatan. Apakah saya marah? No. Saya bodoh, saya harus belajar. Mohon maaf Kak, saya perbaiki. Tidak pernah saya marah sama mereka. Kenapa? Saya menempatkan diri saya sebagai orang yang dididik, dimuridkan. Tapi orang sini, berapa kali saya ketemu, sudah bodoh dimarahin, marah lagi. Memang iblis. Aduh, bingung saya. Kamu belum saya bilang bodoh kan? Saya baru marah sama kamu. Tersinggung dia. Terus apa yang mendidik kamu? Aneh buat saya. Kau saya didik, tapi kau marah kalau kita tegur. Kacau gak kamu? Terus kamu pikir kamu dipakai Tuhan. Sampai ayam tumbuh gigi, gak dipakai Tuhan kau. Bisa mengerti? Halo? Paham? Maka kalau pimpinan STT ini, Setakupang ini tegur sama kamu mahasiswa, kau jangan melawan. Bisa ngerti? Dan jangan karena kalau saya kau begini-begini. Siap Bapak. Tapi kalau yang lain kamu. Munafik kamu ini.
Bukan cuma saya, semua kau harus hormati. Amin. Amin. Terus kalau saya ngajar, kau buka kamera. Tapi kalau dosen lain yang ngajar, kau tutup kamera. Kau munafik. Kamu adalah manusia setan kamu. Dan saya tidak mau lihat lagi tahun ajaran baru ini kau seperti itu. Bisa ngerti kamu? Paham? Pak Sony tolong tertibkan mereka seperti itu. Saya mau kamu semua di sini gak ada yang jadi Yudas. Bisa ngerti? Bapak Eras ini membiayai kamu itu miliaran. Sekarang sudah keluar uang. Miliar. Bisa ngerti? Yayasan Rehoboth tiap bulan ratusan juta. Benar Pak Yakob? Demi kamu. Dan kamu cuma, Yayasan minta cuma satu. Kamu sungguh-sungguh aja. Sungguh-sungguh kamu. Taat, disiplin, jujur, bertanggung jawab. Amin. Sungguh-sungguh aja kamu. Nah, kamu akan jadi manusia Allah. Kalau disuruh jangan, bete terus ya. Kalau kau disuruh turut terus, berarti kau dipercaya. Amin. Amin. Jangan begini. Pak Yakob nih, bete terus. Kamu bersyukur. Kenapa? Kamu dipercaya sama Pak Yakob. Amin. Benar nggak Pak Yakob? Misal ini, beta terus yang beta pun nama dipanggil-panggil suruh-suruh sah. Karena berarti kamu dipercaya. Amin. Tanya sama David, kita dulu banyak sekali full timer kan? Tapi cuma saya yang disuruh-suruh. Kenapa? Yang lain malas. Bukan malas. Malas. Coba ngomong ulang. Ngomong ulang. Gimana? Malas. Apa? Bukan apa? Bukan malas. Ulang 1, 2, 3. Malas. Kamu tahu enggak? Orang malas tidak bisa masuk surga. Dan jangan kau mimpi ketemu orang yang manusia Allah di surga dengan orang malas. Orang malas tempatnya sudah jelas. Kenapa? Masa orang malas masuk surga? Jangankan kasih surga, kasih makan aja Alkitab larang. Apalagi kasih surga. Enak aja kau. Alkitab bilang apa? Jangan beri makan kepada orang jelas Amsal bilang. Terus mau kasih surga? Makan aja nak kasih apalagi surga. Halo? Jelas? Jadi harus rajin, bilang sama kanan kiri, harus rajin kamu. Jangan sampai kamu punya mimpi apa? Saya mimpi, saya mendapat karunia mimpi. Maka beta tidur terus Bapak. Muka kayak bantal. Aduh. Kamu harus jadi orang yang sangat rajin. Coba tanya sama Pak, nah ini gembala-gembala nih. Pak Yeri, kalau Pak Yeri dapat mahasiswa dari sini, kalau dia rajin senang gak Pak? Senang. Pak Noli, ini Pak Gembala ini. Kalau Pak Noli dapat di sini, kalau rajin senang gak Pak? Tapi kalau malas? Kalau malas Pak Yeri? Ulangin. Pak John, ini Pak Gembala. Kalau Pak dapat mahasiswa dari Stakupang, Pak pilih yang mana, rajin atau malas? Tapi ya Pak, dia, mohon maaf ya, dia jelek. Suara jelek juga. Tetap pilih Pak. Oke. Tapi yang malas Pak, suara bagus Pak. Pilih yang mana? Pusing kan? Pusing. Aduh, manusia aja gak suka lihat ketemu orang malas, benar gak? Pak Sony, kalau ketemu manusia malas begini betah gak? Gigi asam. Dari gigi asam jadi apa? Gigi panas. Tidak boleh ada mahasiswa Stakupang yang malas. Amin? Amin? Tidak boleh. Semua harus rajin. Itu hal yang pada umumnya orang nak kenal Tuhan juga rajin, betul? Masa kamu bilang kamu mahasiswa Stakupang malas? Waduh. Kalau kamu rajin, kamu disiplin, kamu jujur, kamu tidak cinta uang, kamu cinta Tuhan, kamu mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan kamu layani. Itu modal menjadi manusia Allah. Itu modal. Apa? Modal. Dan kamu yakin, kamu percaya aja. Masa depan kamu pasti jelas. Amin. Seperti lagu tadi. Hari esokku ada di tanganmu. Masa depanku ada di benakmu.
Amin. Tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan cerita, jalan ceritaku sempurna dalam. Saya ingin berbagi dengan pengalaman hidup saya. Kalau kamu menderita, kamu jangan buru-buru minta tolong manusia. Kamu selesaikan bersama Tuhan. Serius, hidup saya seperti itu. Saya punya alasan bisa saja. Misalnya ya, ini kan barang-barang pinjam semua, betul kan? Benar kan? Mungkin dari semua STT yang punya Bapak Eras, cuma kita yang gak punya ini. Saya tidak pernah minta sampai sekarang. Benar? Apakah itu buat saya itu patah semangat? No. Ini gak esensi bagi saya. Tapi esensi kalau kamu itu mencari Tuhan tiap hari. Hidup suci, bertanggung jawab. Makanya saya lihat banyak pendeta GSKI. Orang ini gak jelas. Dia gak ngerti mana yang esensi yang tidak. Hidupnya gak benar tapi mau minta diperlengkapi semua fasilitas. Gerejanya. Miris saya. Gereja saya sampai sekarang satu keyboard. Benar gak Pak Rio? Ini handycam aja pinjam sama Pak Rio, benar kan? Serius. Saya terlalu muda minta sama Pak Eras, terlalu muda saya. Saya nggak pernah lakukan itu. Bisa ngerti? Gedung sekolah kita nggak punya di Tanah Merah, benar nggak Pak David? Nggak ada gedung sekolah saya. Semua itu sekolahnya di dalam gereja. Bagaimana caranya Pak? Sudah 5 tahun SD berdiri, ini tahun kelima, betul? Sudah kelas 5. Skat pakai kursi merah, betul? Selama 4 tahun, benar nggak Pak Adi? Jadi kalau misalnya guru kelas 1 mengajar terlalu keras, guru kelas 2 mulai kasih kurang dia punya suara. Kayak ganti-gantian. Tapi Anda tahu, murid gak kurang tuh. Malah nolong murid, betul? Karena kita fokus pada yang esensi. Terlalu mudah saya minta bantuan. Mulut saya terlalu mudah, saya tidak lakukan itu. Bisa ngerti? Tapi sekolah lain saya bantu. Bapak, ini mereka butuh bantuan. Serius. Gereja lain saya bilang, Bapak mereka butuh bantuan. Kamu mungkin baru tahu sekarang kan? Pasti kaget kan? Serius. Kenapa? Saya pengen pengharapan kita hanya Tuhan, amin. Amin. Saya harus selesaikan semua proses pembentukan Tuhan yang menjadi paket untuk saya harus selesaikan. Jangan sampai kamu sudah jadi tua 50 tahun tapi usia mentalmu, kerohanianmu itu masih TK, halo. Gak pernah mateng kamu. Makanya ini bisa dipercaya kalau usia mentalmu baru 5 tahun, tapi kamu sudah 50 tahun, 60 tahun. Gak bisa dipercaya Tuhan. Tuhan mungkin percayakan kepada orang-orang yang masih mentalnya 5 tahun, betul? Halo? Kamu harus tetap setia ketika Tuhan besarkan dan tumbuhkan kamu di jalan-jalan kesulitan, amin. Di jalan kesukaran. Itulah namanya manusia Allah. Manusia Allah tidak dibesarkan dalam jalan kemudahan, amin. Rela menderita. Supaya apa? Usia mentalmu, usia rohanimu itu tua. Supaya kamu bisa memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan, amin. Supaya kenapa? Kalau kamu dipercaya, kamu tidak jadi takabur. Bisa mengerti? Jadi sombong. Kenapa nggak mateng mentalnya? Nggak dewasa. Tapi kalau kamu mateng dewasa, kamu tidak takabur dengan uang banyak, pujian banyak, ngerti ya? Orang hormati kamu, kamu tetap bisa tetap stabil berdiri di dalam jalan Tuhan, di dalam kehendak Allah, presisi dengan kehendak Allah. Baik pikiran, perasaan, gairah, keinginan, rencana, perkataan, tindakan, keputusan, semua presisi. Itu manusia Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian ini ya. Dengan hati percaya, pandang Bapa di surga, akan setia. Di relung hati
saya amati dalam pelayanan adalah banyak pendeta tidak berkembang karena mereka terlalu memberhalakan masalah mereka. Mereka tidak berusaha untuk memperbaiki diri mereka masing-masing. Tapi fokus supaya Tuhan pakai mereka. Waduh, kasihan sekali. Pemakaian Tuhan terlalu mudah untuk Tuhan percayakan kepada setiap kita. Tapi sebenarnya kita tidak fokus memperbaiki diri. Dan saya melihat banyak hamba Tuhan yang fokus kepada mengembangkan pengetahuan teologi daripada bagaimana mengembangkan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan biasanya orang-orang yang fokus untuk mencari Tuhan melalui pengetahuan teologi, mereka tidak fokus kepada membangun kesucian hidup. Mereka bertuhankan pengetahuan teologi. Mereka hanya berjumpa dengan Tuhan dalam bentuk pengetahuan teologi. Mereka tuhankan kebenaran yang mereka pikir kebenaran. Tapi sebenarnya mereka tidak pernah berjumpa dengan pribadi Allah. Makanya yang mereka cari pemberian Allah, bukan pribadi Allah. Ini pelajaran penting buat saya dan saudara. Makanya susah sekali untuk maju. Susah sekali untuk berkembang. Nggak bisa keluar dari apa yang membatasi dirinya. Saya mau kasih tahu sama kita. Yang membatasi kita tidak pakai Tuhan bukan fasilitasmu. Bukan kamu kurang fasilitas. Bukan kamu itu kurang. Oh Pak, saya ini kurang besar gereja saya Pak. Saya ini kurang dikasih kesempatan Pak. Saya ini kurang uang Pak. Nggak ada itu. Yang membatasi kamu tidak dipakai Tuhan adalah setiap karakter burukmu yang kamu tidak selesaikan. Malas. Egois. Hitung-hitungan sama Tuhan. Mau konsumsi hal-hal yang sampah. Kamu dengar suara kebenaran, tapi kamu juga nonton untuk mengisi hobimu. Gado-gado yang masuk dalam pikiranmu. Bercampur antara firman Tuhan yang kamu dengar dengan semua konten-konten yang memuaskan hobimu. Makanya susah bangkit, kamu susah merdeka hidup. Makanya hidupmu saya sering lihat dari gaya hamba Tuhan ini, ya begini-begini. Tidak ada gairah dalam mata mereka. Gak ada api ketika mereka khotbah. Kenapa? Selama 1 kali 4 jam, tidak ada keseriusan untuk hidup suci, untuk mencari Tuhan, untuk perbaiki diri, untuk mengupgrade kemampuan mereka, membaca buku, belajar, berlatih. Dan tidak mutlakan mata mereka hanya melihat hal-hal yang suci. Dia tetap mengikuti suara kebenaran, tapi mengkonsumsi hal-hal yang tidak benar. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Tidak mungkin jadi manusia Allah. Makanya tidak ada greget, nggak ada gairah untuk hidup suci. Nggak ada gairah untuk hidup benar. Nggak ada gairah untuk mencintai Tuhan. Kalau mau jujur, coba cek kadar cintamu kepada Tuhan sekarang. Jangan sampai Anda tidak mencintai Tuhan, tapi Anda mencintai pekerjaan Tuhan. Jangan sampai Anda tidak mencintai pribadi Allah, tapi Anda mencintai kepercayaan, jabatan-jabatan, pelayanan. Jangan sampai Anda tidak mencintai pribadi Allah, hanya sampai mencintai aktivitas pelayanan pekerjaan Allah. Itu beda. Makanya Anda tidak suka berdoa. Anda tidak suka untuk doa dan puasa. Anda anggap itu agamawi. Sering kalah dengan godaan. Memanjakan diri. Lebih banyak tidur daripada bekerja. Lebih banyak tidur daripada berdoa. Tidak mungkin jadi manusia Allah. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Makanya saya didik keras di Stakupang ini. Nah ada yang modal kita nggak punya modal. Modal kita cuma satu, banyak berdoa. Amin. Nggak ada modal kita, banyak berdoa. Itu dicontohkan oleh Bapak Eras. Hidup suci, cari Tuhan. Kamu harus serius mau kesucian hidup. Jangan main-main. Jangan main-main. Jangan main-main. Katakan, buatlah sesuatu yang baru.
Kuatlah. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Kau bukan siapa-siapa. Siapapun Anda, pendeta, hamba Tuhan, gembala. Jangan sombong kamu. Jangan pelihara kesombongan, kekerasan hatimu. Kamu belum siapa-siapa kamu. Jangan kau sombong. Kamu harus rendah hati di hadapan Allah. Harus suka menyembah Tuhan. Suka berdoa. Hormati Tuhan. Jangan kau lebih semangat nonton bola daripada semangat berdoa dan menyembah Allah. Jangan kau lebih semangat membicarakan hobimu daripada firman Allah. Katakan sama-sama. Lawatlah aku, lawatlah aku, Tuhan, di tempat ini ya Bapa. Di tempat ini, jambalah aku, jambalah aku, Tuhan. Sekarang ini, Tuhan jamah. Yes, ya Bapa. Sama aku jadi baru, jadi Tuhan jamah. Ya Bapa. Jadi dengar baik-baik. Anda harus bertobat sungguh-sungguh sore ini. Kalau Anda cinta uang, Alkitab mencatat itu akar segala kejahatan. Kau ditipu. Kau ditipu. Tapi Pak, kita butuh uang. Iya, tapi uang bukan tujuan hidupmu. Kita lebih membutuhkan Tuhan daripada apapun. Kalau kamu terluka oleh karena pemimpinmu yang melukaimu, kamu harus mampu menyembuhkan luka hatimu. Kamu harus mampu menyembuhkan luka hatimu, berhenti mempersalahkan pemimpin. Kalau kamu egois, kamu harus bertobat sekarang. Kalau kamu hitung-hitungan sama Tuhan, kau harus bertobat. Kalau kamu materialistis, kau harus bertobat. Kalau kamu malas, kau harus bertobat. Kalau kamu tidak bertanggung jawab, kau harus bertobat. Kalau kamu iri hati, dengki, sombong, angku, kamu harus bertobat. Kalau kamu dendam, kamu harus bertobat sekarang. Kalau kamu sering tidak adil, kamu harus bertobat. Jangan biarkan perasaan-perasaan palsu itu menghancurkan nuranimu, menggelapkan nuranimu. Siapapun Anda, termasuk saya, harus bertobat sekarang. Saya berikan kesempatan. Mari singers dan choirs nyanyi sama-sama. Lawatlah aku. Saya berikan kesempatan 3 menit. Kita melakukan pertobatan secara pribadi dengan Tuhan. Ya Bapa. Biar Tuhan buat sesuatu yang baru. Kita menjadi manusia Allah. Bukan manusia yang kelihatan manusia Allah, tapi penuh dengan kemunafikan. Dalam hidupku, Kamu harus cabut topeng-topeng kemunafikan. Kamu harus cabut setiap akar-akar kejahatan yang tertanam dalam hatimu, pikiran, perasaan. Kamu harus bebaskan dirimu dari kebiasaan buruk. Oleh kuasa Roh Suci. Amin. Hidup di baharu. Lawatlah aku. Lawatlah
Kudus melanjutkan karya-Mu, pembaharuan, pemulihan, sehingga terjadi pertobatan dalam setiap pribadi kami Bapa. Dan tidak ada kemunafikan, tidak ada akar kejahatan yang masih tumbuh dalam hati, pikiran, perasaan kami. Kami mau menjadi manusia Allah yang setiap hari Tuhan betah dan nyaman tinggal bersama kami. Karena kami tahu kami manusia Allah, kami harus menjadikan diri kami sebagai rumah yang nyaman untuk Allah tinggal. Kami harus membangun ruang maha suci yang ada dalam diri kami, sehingga kami merasakan kehadiran-Mu setiap saat. Kami menyatu dengan pikiran-Mu, menyatu dengan perasaan-Mu ya Bapa. Agar kami tidak berdosa terhadap Engkau. Agar tidak ada kemelesetan dalam pikiran dan perasaan kami ya Bapa. Berkati semua pengurus, dosen, mahasiswa, lembaga mitra, gereja mitra yang sudah hadir bersama-sama dengan kami. Berkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.